Sound healing itu apa? Sound healing itu spektrumnya luas sekali. Sebetulnya semudah ini. Kamu kalau lagi sedih, mendengarkan suara yang upbeat, itu biasanya emosinya juga akan ikut. Tapi kalau kamu lagi oke, terus kamu dengarkan lagu-lagu yang mellow, menangis, menderita, biasanya emosimu juga tiba-tiba akan ikutan menderita. Tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba merasa ini, tiba-tiba merasa itu. Nah, itu adalah aspek dari rhythm si sound. Nah, rhythm ternyata punya efek untuk mengubah emosi kita. Nah, sound healing secara general itu. Sekarang sound healing secara spesifik itu digunakan, kita menggunakan medium-medium yang ada. Apakah itu singing bowls yang seperti saya gunakan, apakah itu rain stick atau itu medium lain. Yang fungsinya adalah untuk mengembalikan kembali konstelasi tubuh manusia yang terdiri dari energi fisik dan juga yang tidak kelihatan dalam artian emosi dan lain-lain untuk kembali ke tataran yang netral. Jadi gini, kamu kalau stres itu bisa mendengarkan sound healing menjadi lebih rileks sehingga nggak buru-buru mutusin pacarmu. Oke, kamu merasa tertekan di kantormu, dengarkan sound healing, ya, meditasi sehingga kamu tidak buru-buru langsung resign dan kerepotan untuk cari uang, bayar uang sewa kos-kosanmu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya menekuni sound healing? Itu yang pertama. Karena saya itu pernah didiagnosa bahwa saya memiliki disleksia ringan. Jadi kalau orang-orang itu mampu membaca buku dengan sistematis, saya nggak bisa. Salah satu metode yang saya gunakan adalah mendengarkan lewat suara. Jadi saya belajar bahasa Inggris dari lagu. Saya banyak belajar dari musik. Nah, itu salah satu kemampuan. Baca komik dan menu makanan aja saya susah gitu. Jadi apalagi kalau diharapkan untuk baca buku yang sulit. Sekarang kemampuan itu sudah berkembang. Oke, nah saya juga bukan, menurut DNA saya, DNA karena saya sudah pernah melakukan DNA methylation. Di sana di stated bahwa saya punya DNA yang tidak bisa duduk tenang melakukan kegiatan yang menenangkan dalam waktu yang lama. Oke, nah ternyata ini juga berkaitan dengan fokus. Saya sulit fokus, ya, sehingga saya sampai pada titik di mana ikut kelas-kelas meditasi dan kelas yoga. Para instruktur atau fasilitator mereka menggunakan singing bowl atau tingsha. Dan ternyata kelas-kelas itu mengubah hidup saya. Oh iya ya, yang tadinya kacaunya lama sekali untuk centering dengan suara singing bowl atau suara tingsha itu bisa lebih singkat. Jadi istilahnya ini bukan mengagung-agungkan instan ya, instant generation. Tapi kalau bisa lebih pendek, kenapa harus lebih lama? Singing Bowl Indonesia tadinya hanya jualan singing bowl saja. Dibangun di 2018. Singing Bowl Indonesia akhirnya berkembang membangun workshop kelas-kelas. Tapi kami juga memfasilitasi para murid. Jadi dari murid-murid yang mengikuti workshop, sudah ada murid-murid juga yang menjadi fasilitator workshop singing bowl. Buat saya ini luar biasa. Karena begini, banyak sekali orang-orang yang sering meragukan kemampuan mereka. Bukan hanya bicara di depan umum, tapi juga meragukan kemampuan mereka untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi. Istilahnya ya, kalau saya terima nasib. Kalau saya sudah nggak bisa duduk meditasi, diam, ya sudah, itu nasib saya. Ternyata tidak seperti itu. DNA saya menuliskan saya nggak bisa meditasi. Tapi Regenomic saya melakukan latihan-latihan tertentu yang akhirnya membuat saya bisa bermeditasi dengan waktu yang lama. Oke, saya juga membuat retreat. Nah, hal lain, Singing Bowl Indonesia juga berkembang bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di Bali. Yang menarik, di Bali itu sebetulnya kami nggak gila-gilaan untuk mencari peserta, tapi banyak sekali peserta. Lebih dari 80% itu dari luar negeri yang sengaja datang dari Jepang, dari Singapura. Yang dari Singapura ini sudah langganan. Jadi
3 orang ikut, lalu mereka menyebarkan ke rekan-rekan Singapura, datang lagi berikutnya. Sehingga mereka percaya, mereka tahu bahwa Singing Bowl Indonesia itu memang kredibilitas dan reliable. Artinya ketika mereka selesai belajar, saya ada sebagai mentor mereka untuk mereka membuat kelas ke depannya. Ya, baru-baru ini saya kedatangan satu murid yang khusus datang, itu dari Jepang. Ya, dengan bahasa Inggris yang terbatas. Nah, idenya adalah menyebarkan ilmu ini sebanyak-banyaknya ke sebanyak mungkin murid supaya mereka bisa terus-menerus menyebarkan ilmu ini ke banyak murid lainnya. Oke, bicara tentang sejarah Singing Bowl ini obscured by clouds. Kamu mau mendengarkan mitosnya atau kamu mau mendengarkan sejarah pengetahuannya? Tapi saya bicara sejarah pengetahuannya saja ya. Kalau mitos kamu bisa gampang googling. Jadi dia dikenal sebagai Tibetan Singing Bowls. Tapi aslinya bukan dari Tibet. Karena secara geografis Tibet tidak punya cukup metal resources untuk bikin singing bowl. Nah, saat ini pasca perang Ukraina-Rusia, kebanyakan resourcesnya muncul dari India, dikirimkan ke Nepal sebagian besar, assembling di Nepal, diolah di Nepal, diproduksi di Nepal, sebagian lagi dikembalikan ke India, sebagian besar dijual di Nepal dan ke negara lain. Nah, kenapa disebut sebagai singing bowl? Karena sebetulnya mangkok ini menghasilkan suara, singing. Nah, aslinya juga ini bukan singing bowl. Jadi kalau zaman dulu mereka menciptakan singing bowl, ini hanya bowl saja, bukan mangkok yang tujuannya untuk bersuara. Mereka dulu menggunakan ini bisa untuk meletakkan air susu ibu, ya. Kok air susu ibu ya? Jadi gini, zaman dulu India, Nepal itu punya satu kepercayaan bahwa koper atau tembaga itu mampu meningkatkan kualitas mineral di dalam ketika kita meletakkan makanan atau minuman di dalamnya. Nah, India dan Nepal itu terkenal dengan produksi koper yang tinggi, tembaga yang tinggi. Nah, sehingga ketika sebagian orang menikah, maka mereka diharapkan untuk mengandung dan air susunya itu diletakkan di dalam mangkok sehingga air susu ini akan meningkat kualitas mineral dan gizinya yang nantinya akan diberikan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan bagus. Jawabannya semua bisa. Dalam sifat membantu terapi. Jadi kalau kamu punya cancer, kamu punya tumor, kamu punya jantung, kamu punya diabetes dan masalah lainnya, sampai sulit tidur, anxiety, psikosomatis, hal-hal yang lainnya, maka ini bisa membantu. Sifatnya satu, secara umum, membantu dirimu untuk menjadi lebih rileks. Ketika kamu lebih rileks, maka caramu berpikir akan jauh lebih clear. Artinya, nggak senggol bacok, nggak mellow, nggak mudah naik turun, akan stabil. Jadi, keputusan yang kita berikan nantinya juga akan jadi jauh lebih bijaksana. Malang Holistic Wellness menurut saya berani mati. Ini bukan hal yang mudah bagi Malang Holistic Wellness untuk bergerak secara gerilya di kota Jawa. Memang Jawa sudah banyak orang yang belajar tentang wellness. Yoga dan meditasi tentunya sudah menjadi barang yang awam di sini. Tapi untuk melakukannya secara konsisten dan mengambil aspek-aspek yang baru, pelatihan-pelatihan baru yang mungkin sebagian besar orang itu tidak awam, ini adalah challenge yang luar biasa. Tapi sekali lagi, saya ingat perkataan seorang profesor, lakukan yang berbeda, lakukan yang paling sulit. Kalau kamu bisa ngelewatin itu, kamu akan jadi yang paling besar. Kenapa harus ikut event Malang Holistic Wellness? Satu, kami punya kontribusi yang luar biasa. Bukan hanya untuk meng-guide orang-orang masuk ke dalam kelas kami, tapi juga menyadarkan mereka. Kami itu mentor
yang selama hidup kami itu akan terus berbagi hal-hal seperti ini. Sampai suatu masa kami tidak ada lagi di sini. Jadi, apa yang kami bagikan itu bukan hanya membuat kalian menjadi seseorang yang lebih sehat secara mental juga dengan fisik, tapi membuka mata kalian pada hal-hal yang mungkin fasilitator lain atau orang-orang lain atau para guru lain itu tidak pernah atau tidak berani untuk bukakan. Kalau kamu mau mengubah hidupmu, lakukan transformasi, ikuti kelas di Malang Holistic Wellness. Saya Adeline Windy dan sampai jumpa.